Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pelajar, bertemu lagi dengan Ibu Siti Rodiah dalam mata pelajaran sejarah. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai asal-usul alam semesta dan makhluk hidup. Menurut MDJ Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, sejarah alam semesta sangatlah panjang dibandingkan dengan sejarah manusia. Manusia diperkirakan muncul sekitar 3 juta tahun yang lalu, yaitu pada zaman yang disebut kala Pleistocene. Sebelum kita mengetahui sejarah manusia, makhluk hidup, terlebih dahulu kita harus mengetahui asal-usul alam semesta. Bagaimanakah proses alam semesta terbentuk? Para ilmuwan meyakini bahwa peristiwa alam semesta ini terbentuk karena adanya peristiwa Big Bang. Apakah yang disebut dengan Big Bang? Big Bang adalah ledakan dahsyat atau dentuman yang sangat besar. Peristiwa Big Bang terjadi sekitar 13,7 miliar juta tahun yang lalu. Peristiwa Big Bang itu merupakan ledakan tunggal tetapi sangat dahsyat sehingga melontarkan berbagai materi ke seluruh penjuru alam semesta. Kemudian materi-materi tersebut mengisi alam semesta dalam bentuk bintang, planet, debu kosmis, energi, dan partikel lainnya. Ringkasnya, mereka itu membentuk sistem tata surya. Kemudian peristiwa Big Bang ini menyebabkan bumi ini berbentuk gumpalan bola gas yang sangat panas. Ya. Kemudian bumi itu terus berputar, terus-menerus berputar dalam proses yang sangat panjang, berevolusi sekitar 2,5 miliar tahun sampai bentuknya menjadi padat seperti saat sekarang ini. Menurut teori geologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi secara keseluruhan. Proses terbentuknya bumi terbagi ke dalam 4 tahapan masa. Yang pertama ada masa Arkaikum, yang kedua ada masa Paleozoikum, yang ketiga ada masa Mesozoikum, dan yang keempat ada masa Neozoikum. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai masa Arkaikum. Masa Arkaikum ini merupakan masa yang paling tua. Masa ini berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Bumi masih labil, berarti suhunya atau temperaturnya masih panas. Kulit permukaan bumi masih dalam tahapan proses pembentukan. Otomatis kalau temperaturnya panas, maka tidak ada makhluk hidup yang muncul pada masa Arkaikum. Yang kedua adalah masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Pada masa ini bumi sudah mulai stabil, suhunya sudah mulai mendingin, otomatis sudah ada tanda-tanda makhluk hidup. Di antaranya ada makhluk hidup bersel satu, yaitu mikroorganisme, kemudian ada hewan ikan tak berahang, kemudian ada hewan amfibi, dan ada tanaman ganggang. Pada masa ini dikatakan juga sebagai zaman primer, yaitu zaman kehidupan pertama. Yang ketiga yaitu masa Mesozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Pada masa Paleozoikum, yaitu muncullah hewan reptil bertubuh besar, dinosaurus, dan ada gajah purba atau mamut. Pada masa ini hampir dikuasai oleh hewan reptil tersebut. Tetapi sekitar 65 juta tahun yang lalu terjadi tumbukan meteoroid yang menyebabkan hewan tersebut itu musnah. Dan pada akhir masa ini tumbuhlah atau hiduplah hewan menyusui dan hewan berjenis burung. Masa ini juga dikatakan sebagai zaman sekunder, yaitu zaman kehidupan kedua.
Yang terakhir yaitu yang keempat adalah masa Neozoikum. Nah, masa ini dibagi ke dalam dua zaman, yaitu ada zaman tersier dan zaman kuarter. Nah, zaman tersier itu sekitar 60 juta tahun yang lalu. Di sini muncullah hewan primata berjenis kera. Dan pada zaman kuarter dibagi ke dalam dua kala, yaitu ada kala Pleistocene dan kala Holocene. Pada kala Pleistocene muncullah manusia purba, dan pada Holocene itu muncullah manusia Homo sapiens yang ciri-cirinya hampir sama seperti manusia saat sekarang ini. Nah, sahabat pelajar, barusan Ibu sudah menjelaskan mengenai asal-usul alam semesta dan makhluk hidup. Ya, berarti alam semesta ini terbentuk karena adanya peristiwa Big Bang terlebih dahulu, kemudian juga muncullah makhluk hidup, yaitu pertama kali ada pada masa Paleozoikum, ya, sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Adanya hewan bersel satu, ya, mikroorganisme. Kemudian kapan manusia muncul, yaitu pada masa Neozoikum, yaitu pada kala Pleistocene dan Holocene. Sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa kalian tonton videonya, kemudian like, subscribe, dan komen. Oke, sekian. Sampai jumpa lagi sahabat pelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.